Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Kita akan bahas Jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakrin As-Siddiq. Setelah kemarin kita sampaikan Jam'ul Quran fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lam yash'ur as-sahabatu ridwanullahi alaihim pada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum fi hajatin ila jam'il Qur'ani fi kitabil wahidin. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak merasa adanya kebutuhan untuk mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu buku, dalam satu kitab. Ingat, ketika masa Rasulullah SAW, Al-Quran masih tertulis di beberapa pelepah kurma, batu-batu tipis, di kertas-kertas yang tidak menyatu, yang dipegang, disimpan oleh para sahabat masing-masing memiliki catatan yang terpisah-pisah. Meski secara hafalan, para sahabat mayoritas mereka memiliki hafalan yang lengkap, ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Begitu Rasulullah SAW wafat, sahabat awalnya tidak merasakan adanya kebutuhan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab. Hatta kasural qatlu fil hufazi fi hurubir riddah. Sampai kemudian di masa Abu Bakar terjadi peperangan, perang Yamamah, ya, perang memerangi orang-orang murtad. Sampai kemudian di situ banyak para penghafal Quran yang meninggal dunia. Faqad istashhada fiha khalqun katsirun minal qurra'i wal hafadzati. Pada saat perang Riddah itu, perang Yamamah itu, banyak sekali yang syahid, ya, para pembaca Al-Quran, penghafal Quran. Qila innahu qutila sab'una wa qila khamsumi'ah wa ayyan kana fa inna adadal qatla qad halal muslimin. Saking banyaknya, ya, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan khamsumi'ah, ya, 500-an dan lain sebagainya. Berapapun jumlahnya ini membuat kaum muslimin halal. Ya. Fa khasyiya Umar bin Khattab min dzalika ala diya'i ba'dis suhufi fa fakkara fi 'ardil amri ala Abi Bakrin liyakuma bi jam'il Qur'an. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu an khawatir atas peristiwa yang terjadi di perang Yamamah itu, di perang Riddah itu. Saking banyaknya para penghafal Quran yang terbunuh, yang syahid, khawatir kalau beberapa suhuf-suhuf yang dipegang oleh mereka hilang. Kemudian dia berpikir, lalu menyampaikan urusan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, agar Abu Bakar mau melakukan jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran. Jadi gagasan mengumpulkan Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq, di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini dimulai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar melihat perang Yamamah, di situ banyak sekali para penghafal Al-Quran yang syahid. Rawa Al-Bukhari anna Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qol. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit berkata, arsala ilayya Abu Bakrin maqtala ahli Yamamah. Fa faida Umar bin Khattab indahu. Abu Bakar mengutusku pergi untuk ke perang Yamamah. Kemudian Umar bin Khattab bersama Abu Bakar. Abu Bakar menyusul Zaid bin Sabit di perang Yamamah.
bersama Umar bin Khattab. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkata, "Inna Umaro atani." Wahai Zaid, Umar mendatangiku. Faqala innal qatla qad istaharra ishtadda yaumal yamamah bi qurra'il Qur'an. Kata Umar, sesungguhnya perang Yamamah ini sangat dahsyat sekali sampai-sampai para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dunia. Wa ini ahsya'an yastahirra al-qutla bil qurra'i bil mawatin. Kemudian aku khawatir dengan banyaknya orang-orang yang syahid dari para penghafal Al-Quran ini. Fayadhabu katsirun minal Qur'an. Sehingga banyak dari lembaran-lembaran mushaf Al-Quran yang hilang. Ayat-ayat Al-Quran yang hilang karena terbunuhnya, syahidnya orang-orang yang menghafal Al-Quran. Wa ini aro an ta'muro bijam'il Quran. Dan aku berpendapat kepadamu, wahai Abu Bakar, agar engkau memerintahkan, mengumpulkan Al-Quran. Qultu li Umar, lalu aku menjawab pada Umar. Kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, bagaimana aku melakukan sesuatu yang itu belum dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Umar, hadza wallahi khair. Demi Allah, ini baik. Falam yazal Umar yuraji'uni hatta syarrahallahu sadri lidzalika. Umar terus meyakinkanku sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dadaku untuk menerima hal itu. Wa ra'aitu fi dzalika allazi ra'a Umar, dan aku akhirnya berpendapat yang sama dengan Umar bin Khattab. Sehingga Abu Bakar pun menerima usulan Umar bin Khattab agar Al-Quran dikumpulkan, Al-Quran dikodifikasikan, dijam Al-Qurannya menjadi satu mushaf dalam satu kitab. Qala Zaid, qala Abu Bakar. Kemudian Zaid bin Thabit menjawab sebagaimana apa yang dikatakan Abu Bakar, menukil ya. Qala Zaid menjawab, berkata, qala Abu Bakar berkata, innaka rajulun syabun aqilun la natahammaku. Sesungguhnya engkau Zaid adalah laki-laki yang cerdas, yang tidak diragukan kecerdasan engkau. Kami tidak meragukannya. Waqad kunta taktubu al-wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh engkau telah menuliskan wahyu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatattabi'ul Qur'ana fajma'hu. Engkau mengikuti Al-Qur'an, ya. Engkau dekat sekali bersama Al-Qur'an, maka kumpulkanlah Zaid. Fa wallahi law kallifuni naqlu jabalin minal jibal maka na asqalu alayya mimma amaroni bihi min jam'il Qur'an. Kemudian Zaid menjawab, demi Allah, seandainya orang-orang banyak membebankan kepadaku agar memindahkan gunung dari gunung-gunung yang ada ini, hal ini tidaklah lebih asqal, lebih berat dariku dibanding apa yang diperintahkan oleh Abu Bakar kepadaku agar mengumpulkan Al-Quran. Kaifa taf'aluni syai'an? Kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian aku menjawab, bagaimana kalian melakukan sesuatu yang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak melakukannya? Qala huwa wallahi khairun. Lalu Abu Bakar meyakinkanku, demi Allah itu baik. Falam yazal Abu Bakar yuraji'uni hatta syarrahallahu sadri lillazi syarrahalahu sadru Abi Bakrin wa Umar. Fatattabi'tu al-Qur'ana ajma'uhu minal asbi wal khafi wa sudurid rijali hatta wajadtu akharu suratil taubah ma'a Abi Huzaimah al-Ansari lam ajidha ma'a ahadin ghairi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahu azim. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Lalu Zaid bin Sabit sebagaimana Abu Bakar ketika didatangi Umar bin Khattab tadi juga merasakan keberatan sebetulnya untuk mengumpulkan Al-Quran ini. Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Lalu diyakinkan oleh Abu Bakar, demi Allah ini baik. Sampai kemudian Abu Bakar terus meyakinkan Zaid bin Sabit, Umar juga meyakinkan Zaid bin Sabit. Sampai kemudian Allah membuka hatinya, melapangkan dadanya. Sehingga Zaid bin Sabit mau menerima perintah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran tadi. Ya, Al-Quran yang awalnya ada di tulang-tulang tipis, di pelepah kurma, di batu-batu, di potongan-potongan tulangnya itu, kemudian dikumpulkan, termasuk juga yang ada di dada para penghafal Al-Quran, yang hafalannya para sahabat. Sampai kemudian Zaid bin Sabit menemukan satu surah ya yang ada di Abi Huzaimah Al-Ansori, satu lembaran saja yang dipegang oleh Abu Huzaimah Al-Ansori, yaitu yang tertulis di situ Quran surah Taubah ayat 128-129 ini. Jadi ini tidak satu tulisan ini, satu lembaran ini hanya ada di Abu Huzaimah Al-Ansori. Yang lainnya, sahabat-sahabat yang lain tidak memegang. Tetapi secara hafalan, para sahabat menghafalkan semua. Meski secara tulisan, ini hanya ada di Abu Huzaimah Al-Ansori. Fakanat as-suhufu 'inda Abi Bakrin hatta tawaffahu Allah, summa 'inda Umar hayatahu, summa 'inda Hafsah binti Umar. Lalu kemudian Zaid bin Sabit mengumpulkan mushaf Al-Quran menjadi satu kitab, baik yang berasal dari tulisan-tulisan yang tersebar di beberapa sahabat, yang dipegang oleh para sahabat, maupun yang dihafal oleh mereka. Ya, suhuf ini disimpan oleh Abu Bakar sampai kemudian Abu Bakar wafat, kemudian disimpan oleh Umar bin Khattab selama hidupnya. Terakhir kemudian sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia digantikan oleh Utsman, mushaf ini dipegang oleh Hafsah, anaknya binti Umar, anaknya Umar bin Khattab yang menjadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Kaifiyatu jam'i Sayyidin lil Quran fi adi Abi Bakar. Bagaimana metode Zaid bin Sabit dalam mengumpulkan Al-Quran itu? Ya, di masa Abu Bakar itu ada dua. Makana mahfuzun fi suduri sahabah ridwanullah alaihim. Yang pertama, apa saja yang dihafal oleh para sahabat, yang ada di dada para sahabat, hafalan-hafalan para sahabat. Makana maktuban baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yaqbal al-maktub illa bi syahadati adlaini. Dan yang kedua adalah apa saja yang tertulis di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berupa pelepah kurma atau kertas-kertas sobekan kertas atau batu-batu tipis atau kulit-kulit pohon dan lain sebagainya yang ditulis di depan Rasulullah SAW, dan Zaid bin Sabit tidak mau menerima tulisan itu kecuali disaksikan oleh dua orang yang adil. Jadi metode Zaid bin Sabit dalam mengumpulkan Al-Quran di masa Abu Bakar itu ada dua juga. Mahfuzon wa maktuban. Ya, mahfuzon itu artinya apa? Yaitu yang dihafal oleh para sahabat itu disimak oleh Zaid bin Sabit dan para sahabat yang lain ternyata sama. Para sahabat menghafalkannya sama. Dan itu divalidasi dengan tulisan-tulisan. Bukti-bukti berupa media, pelepah kurma, tulang-tulang tipis, batu, dan lain sebagainya tadi sebagai media yang ditulis oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW masih hidup di hadapan Rasulullah SAW. Dan tulisan itu tidak diterima oleh Zaid bin Sabit sebagai tulisan yang sah kecuali disaksikan oleh dua orang yang adil.
Rawa Ibnu Abi Dawud fi Kitabil Masahif min tariqin Yahya bin Abdul Rahman bin Hatib qala qama Umar faqala man kana talaqiya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an minal Quran falyati bihi. Umar berdiri kemudian berkata, siapa saja yang talaki dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an minal Quran, siapa saja yang menerima mentalaki Al-Quran dari Rasulullah SAW, falyati biha, maka datangkanlah. Falyati bihi, maka datangkan itu. Kumpulkan. Faqbalan nasu bima kana ma'ahum wa indahum hatta jam'a ala ahdi Abi Bakrin fil waraqi. Fakana Abu Bakr radhiyallahu anhu awwalu man jama'al Qur'ana fil suhuf, fil mushaf. Kemudian para umat masyarakat menerima apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tadi. Kemudian mereka berbondong-bondong mengumpulkan, ya, diketuai oleh Zaid bin Sabit di masa Abu Bakar ini dalam satu warokoh, satu lembaran begitu, satu mushaf, ya, satu kitab akhirnya begitu. Yang awalnya di Rasulullah itu mushaf itu tercerai-berai, ya, berpisah-pisah antara satu orang dengan orang lain memegang berbeda-beda, kemudian di masa Abu Bakar ini dikumpulkan menjadi satu mushaf. Sehingga Abu Bakar dalam arti masa pemerintahan Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar ini orang yang pertama yang mengumpulkan mushaf Al-Quran menjadi satu mushaf. Wa kana Zaid radhiyallahu anhu la yaqbalu syai'an maktuban hatta yashhadu adlani ala annal maktuba kutiba baina yadayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zukira dzalika sahibul fathi hasuqal wa inda bi Abi Dawud min tariqi Hisham bin Urwah bin Abihi anna Abu Bakrin qala li Umar wa li Zaid uq'uda ala babil masjid faman ja'akuma bi syahidaini ala syai'in min kitabillahi faktubahu. Zaid bin Sabit ketika dia menjadi panitia, ketua panitia pengumpulan Al-Quran tadi, dia tidak menerima, alias menolak kalau tulisan yang diserahkan kepadanya, yang dikumpulkan kepadanya itu tidak disaksikan oleh dua orang yang adil. Jadi kalau ada masyarakat yang mengumpulkan mushaf, terus kemudian dikatakan ini mushaf ditulis di hadapan Rasulullah di masa Rasulullah dulu, maka itu lembaran mushaf tadi, pelepah kurma atau tulang-tulang pipih atau batu atau kulit pohon, ya, potongan-potongan kulit pohon itu tidak diterima oleh Zaid bin Sabit kecuali disaksikan oleh dua orang yang adil, Bagaimana dikisahkan oleh Sahibul Fathi, ya, Al-Fath nama kitab, ya, ketika Ibnu Abi Dawud dari Tariq Hisham bin Urwah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar dan kepada Zaid, wahai Umar bin Zaid, kamu duduklah di depan masjid, ya, untuk menunggu orang-orang yang datang menyerahkan mushaf-mushaf yang mereka tulis, ya, suhuf-suhuf yang mereka tulis di masa Rasulullah SAW. Ya, kalau mereka menyerahkannya dengan disaksikan oleh dua orang yang saksi yang adil, ya, bahwa dua saksi itu menyaksikan bahwa pelepah kurma, potongan-potongan kulit pohon tadi, batu tipis yang berisi tulisan-tulisan Al-Quran tadi, itu ada dua orang saksi yang adil tadi, betul-betul ada menyaksikannya dengan benar, maka faktubahu, maka tulislah itu bahwa itu memang mushaf. Wa nukila Suyuti anis Sahawi annahu qala al-muradu annahuma yashhadani ala anna dzalikal maktub minal wujuhil lati nazala bihal Qur'an. Wal murad annahuma yashhadani ala anna dzalikal maktub kutiba baina yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Syamah inna ma kana qasduhum ay yanqilu min ainil maktub baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas baik Imam Suyuti maupun Abu Syamah menjelaskan dua
orang saksi ini harus ada, menyaksikan bahwa catatan itu memang benar-benar dicatat di depan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Yatadahu lil muta'ammili ainal jadira bil qabuli wa anal murada bi syahadati fihima. Asyhadatu 'alal maktabati baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam la syahadatu 'alal qur'aniyati. Jadi sudah jelas kalau kita memang benar-benar mendalaminya dengan baik ya, dengan pasrah, dengan ikhlas betul, dengan jujur ya apa adanya, yang dimaksud persaksian di situ adalah persaksian bahwa itu ditulis di depan Rasulullah SAW. Itu. Bukan persaksian tentang Al-Qur'annya. Kalau Al-Qur'annya itu sudah maklumun nadin bidoruri. Sudah nyata bahwa itu memang Al-Qur'an. Qul wallahu ahad itu Al-Qur'an. Bahwa itu ditulis, itu yang menjadi persaksian. Yang disaksikan dua orang yang adil itu tulisan itu ditulis di masa Rasulullah SAW. Di Al-Qur'an ya talam takun maudu'u syakin hatta tahtaju ila syahadatin. Kenapa? Karena Al-Qur'an pada posisi ini sudah jelas, tidak meragukan, tidak ragu-ragu, sehingga sampai harus ada persaksian. Enggak. Itu. Yang butuh persaksian itu penulisannya. Proses penulisannya. Kenapa Al-Qur'an tidak meragukan, tidak mengundang keraguan? Likasratil hufal fi dzalikal waqt. Karena saking banyaknya penghafal Al-Quran pada masa itu. Bihilafil kitabah. Yang berbeda dengan tulisan. Jadi hafalan itu sudah sama semua sahabat. Itu. Ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu tidak ada yang meragukan. Tapi kalau kitabah, kalau tulisannya, memang itu berpisah-pisah. Tempatnya ada yang di sahabat A, ada yang sahabat B, ada yang sahabat C. Bahkan tadi Abu Husaimah Al-Ansari tadi hanya memegang satu mushaf yang mana yang lain tidak ada yang akhir surah atau tadi itu. Tetapi secara hafalan ya ini menyatu semuanya. Sehingga yang dimaksud persaksian di situ ada pada kitabah. Apakah kitabahnya itu ditulis di hadapan Rasulullah SAW? Ya, dan ini memang banyak sekali sahabat yang memegang, yang menulis Al-Quran untuk diri mereka sendiri. Agar mudah bagi mereka menghafal dengan mudah itu dengan cara memang menuliskannya. Walau fi ghairi majlis Nabi SAW, bahkan meskipun tidak di depan Rasulullah SAW, seperti kita misalnya sekarang, kalau ingin menghafal Al-Quran dengan cara menuliskannya, itu lebih mudah. Dan yang disaksikan itu adalah tulisan, bukan hafalannya. Kalau hafalannya sama. Minal jinnati wan nas, itu Al-Quran otomatis. Ya. Wa yulahidu anna ma qalahu Ibnu Hajar min annahu yajuzu ayyakuna qad urida bisyahidaini al-hifdzu wal kitabah la adlaini minan nasi yashadani wa ihtimalun fi ghayatil ba'di li'anna lafza mutabadirun jiddan fi hadzal makna dunama qasahu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar juga menjelaskan itu bahwa persaksian itu boleh seandainya persaksian itu yang dimaksud adalah hifz maupun kitabah, penghafalan maupun penulisan, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.